Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Saudara-saudara, 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, saudara-saudara. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, marilah kita semua meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan semakin merasa takut melanggar segala larangannya dan mentaati berbagai perintahnya, saudara-saudara. Hanya takwalah yang mampu menghantarkan kita kepada kesuksesan mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan di hari kiamat nanti ada 7 golongan yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penderitaan. 7 golongan itu mensyaratkan ketakwaan. Itulah yang kita bahas pada pertemuan kali ini, saudara-saudara. Yang pertama dari ke-7 golongan itu adalah imamun adilun. Saudara-saudara, yakni pemimpin yang adil. Saudara-saudara, pemimpin memiliki pengaruh yang besar. Keputusannya mempengaruhi kehidupan masyarakat dan negaranya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan membawa musibah dan kebenarannya akan membawa rahmah, saudara-saudara. Keadilan bukanlah perkara yang susah, karena sesungguhnya keadilan selalu hadir di dalam hati yang paling kecil, saudara-saudara. Hanya saja manusia sering mengabaikannya, pura-pura tidak mendengarkan bila si hati kecil berbicara. Keadilan semakin mudah terlaksana apabila ditemani dengan kesederhanaan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kisah sahabat Umar ibn Abdul Aziz, saudara-saudara, ketika menerima tamu di rumahnya menjadi sebuah pelajaran yang berharga, saudara-saudara. Tidak hanya bagi pemimpin formal, tetapi bagi semua manusia, saudara-saudara. Suatu malam ketika Umar sedang sibuk bekerja di ruangannya, datanglah teman lama sebagai tamu, saudara-saudara. Umar pun menyapa dan menanya, "Engkau kesini mau berbicara urusan apa? Soal pribadi atau negara?" Tamu itu menjawab, "Soal pribadi." Umar pun beranjak untuk mematikan lampu penerang ruangan. Tamu itu agak bingung, saudara-saudara. Ia pun bertanya, "Tuanku, mengapa engkau padamkan lampu? Bukankah kita ingin berbincang?" Umar menjawab, "Sedari tadi aku bekerja di ruangan itu untuk negara. Karena itu aku gunakan lampu sebagai penerangnya. Nah, sekarang kita berbincang soal pribadi. Maka aku padamkan lampu itu, karena lampu itu dibelanjakan dengan uang rakyat. Sedangkan perbincangan kita kali ini bersifat pribadi." Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah, namun perlu diwaspadai bahwa pemimpin itu banyak godaan dan cobaannya, saudara-saudara. Terutama rayuan akan gemerlapnya harta dan dunia. Maka dari itu kesuksesan seseorang menjadi pemimpin yang adil adalah garansi keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, saudara-saudara. Sebagaimana hadis dari Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah mereka berada di atas mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman, dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam menghukumi dan adil terhadap keluarga mereka serta adil terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka." Saudara-saudara, namun juga sebaliknya, bila kepemimpinan itu tersia-siakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Demikian keterangan yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Hadis dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi perkara rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya,
kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan syurga atas dirinya. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudara, yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah. Saudara-saudara, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, pemuda adalah harapan dari segala-gala, harapan agama dan negara. Perjuangan bangsa ini di masa penjajahan dipenuhi dengan pemuda, saudara-saudara. Pemuda di Ponegoro, pemuda Imam Bonjol, pemuda Patimura, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Begitu juga kemerdekaan bangsa ini pun juga terlahir dari pemuda Soekarno, pemuda Hatta, pemuda Wahid Hashim, dan teman-temannya. Sampai era reformasi juga bersinar dengan pemuda Ansor, pemuda PMII, pemuda HMI, pemuda Muhammadiyah, dan kawan-kawannya. Saudara-saudara, sungguh beban pemuda sangatlah berat, saudara-saudara. Bukan itu saja, perlu difahami pula bahwa masa depan Islam di Indonesia juga tergantung di tangan pemuda, saudara-saudara. Jika pemuda hari ini tidak memahami Islam dengan baik dan benar, maka tidak hayal Islam bisa menjadi sekadar nama di Indonesia, saudara-saudara. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudara, pemuda menjadi penting karena pemuda adalah penguasa masa depan, saudara-saudara. Syubbanul yaum rijalul ghad, saudara-saudara. Pemuda saat ini adalah tokoh masa depan. Bahkan ketergantungan Islam di Indonesia kepada pemuda, saudara-saudara. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Saudara-saudara, lalu rajulun qalbuhu mu'allaqun fi masajid, saudara-saudara. Lelaki yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Masjid ada sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala harus menjadi sumber inspirasi, saudara-saudara. Inspirasi yang untuk memajukan umat, baik maju jiwanya maupun ekonominya. Karena kesehatan ekonomi menjadi pilar dari kesehatan jiwa, saudara-saudara. Dan kesehatan jiwa sangat berpengaruh pada kondisi agama. Saudara-saudara, jadikanlah masjid sebagai tempat mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan, saudara-saudara. Orang yang selalu memikirkan masjid berarti mereka juga memikirkan masyarakat masjid, saudara-saudara. Masyarakat muslim yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala 5 kali setiap hari. Orang yang demikian akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir, saudara-saudara. Masjid menjadi pelajaran demokrasi yang berharga, bahwa siapapun dan apapun pangkatnya, seseorang masuk masjid harus lepas sepatu, saudara-saudara. Tidak peduli menteri, jenderal ataupun bangsawan, siapapun orangnya yang datang di akhir akan mendapatkan tempat di belakang, dan yang datang di permulaan akan mendapatkan syaf awal tanpa ada pengecualian, saudara-saudara. Masjid dan umat bisa diibaratkan bagaikan ikan dan air yang tidak terpisahkan, saudara-saudara. Umat yang menjauhi masjid seperti ikan yang menjauhi air akan segera mati. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudara, maka siapapun yang berusaha mengairi ikan itu berarti ia telah memberi kehidupan kepada air itu. Dan siapapun yang menghidupkan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupinya. Saudara-saudara, ketahuilah hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Allah Karim. Saudara-saudara, demikianlah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang selalu memikirkan masjid. Sebagaimana keterangan sebuah hadis dari Abi Darda, saudara-saudara radhiyallahu an, dia berkata,
bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah rumah untuk setiap orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ruh, rahmat, dan bisa melewati sirat dengan selamat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya ke dalam syurga. Allah Karim. Saudara-saudara, lalu yang keempat, dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di mana dia berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Allah Karim. Saudara-saudara, yang kelima, seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita untuk berbuat mesum dengan dirinya. Dia bukanlah wanita biasa, namun dia adalah wanita yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala memberinya kecantikan yang membuat dorongan fitnah semakin besar dan ketertarikan hati semakin kuat. Kemudian lelaki itu berkata, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya jika terjadi pada diri seorang perempuan hal serupa dan dia berani menolaknya, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengamankan di hari kiamat. Dan terdapat dalam riwayat yang sahih, ketika seorang wanita salihah akan berangkat ke sebuah tempat yang jauh bersama kafilah, maka seorang lelaki mengikutinya karena dia menyukai wanita itu. Beberapa lama kemudian semua orang mulai tidur, namun wanita itu masih duduk dan belum tidur, saudara-saudara. Kemudian lelaki itu mendekat kepadanya dan mengajaknya untuk berbuat keji. Karena semua orang telah tidur, maka wanita itu berkata, apakah engkau yakin semua orang sudah tidur dan tidak ada yang akan melihat kita? Maka lelaki itu pun kembali meyakinkan bahwa semua orang telah tidur dan berkata kepada wanita itu, betul semua orang telah tidur. Maka wanita itu berkata, apakah Allah Subhanahu wa taala tidur dan tidak melihat kita? Mendengar ucapan wanita itu, maka lelaki itu tertunduk malu dan berkata, iya betul, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Wanita itu berkata lagi, jika Allah Subhanahu wa taala melihat kita, apakah engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala hingga engkau mengikutiku dari tempat yang jauh untuk berbuat hal itu kepada aku? Dan jika engkau meninggal saat ini, apa yang akan engkau jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka lelaki itu menutup mukanya karena malu kemudian pergi, saudara-saudara. Setahun kemudian terdengar kabar bahwa telah wafat seorang wali Allah Subhanahu wa taala dan puluhan ribu orang yang mengantar jenazahnya ke pemakaman, saudara-saudara. Dan setelah ditanya siapakah wali Allah Subhanahu wa taala yang telah wafat tersebut, ternyata dia adalah lelaki yang telah bertaubat di tangan wanita itu, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya hingga ia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah yang keenam, saudara-saudara, lelaki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya, saudara-saudara. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas, saudara-saudara. Mengerjakan sesuatu tanpa embel-embelnya, saudara-saudara.
Saudara-saudara, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara, mengenai keikhlasan, Imam Ibn Rashid berkata, saudara-saudara, bahwa sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan sangat sempurna, dan barang siapa melakukan sesuatu karena yang lain maka akan binasa. Artinya binasa adalah sia-sia amalnya, saudara-saudara. Yang ketujuh, rajulun zakarallaha khalian fafaddat ainahu. Maknanya adalah lelaki yang hatinya selalu ingat kepadanya dan mengagungkannya. Dia selalu menyendiri dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ia merenungkan keagungan dan kebesarannya sehingga air mata berlinang karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapresiasi orang seperti ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, saudara-saudara. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah mereka bertawakal. Saudara-saudara, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.